Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shaimin, shaimat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya dapat tugas dari DKM Masjid untuk menyampaikan tentang pahala umrah. Pahala umrah di bulan Ramadan ini, kata Nabi Muhammad SAW, seperti melaksanakan ibadah haji. Walaupun seperti itu bukan berarti umrah di bulan Ramadan menggantikan kewajiban haji. Bagi orang yang memiliki kewajiban melaksanakan ibadah haji, kewajibannya tidak gugur hanya gara-gara umrah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yang ditanyakan oleh kita, bagaimana kalau kita nggak punya duit untuk umrah? Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita bahwa sholat Jumat yang hari ini dilaksanakan tadi siang sesungguhnya itu mendapatkan pahala haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'idul masakin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sungguh-sungguh hati kita betul-betul ingin melaksanakan umrah tapi dompet tidak cukup, maka cukup kita rajin hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Kalau hatinya ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tidak kalah dari mereka-mereka yang hari ini sedang melaksanakan umrah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu yang sangat terbatas ini saya membawa beberapa misi. Kemarin ada titipan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerjasama dengan DMI, MUI, dan KODI untuk menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menyatukan, bukan perbedaan-perbedaan yang terjadi, jumlah bilangan tarawih, awal penetapan Ramadan, nanti awal penetapan Idul Fitri, menjadikan perpecahan di tengah umat. Kita satukan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah yang tidak bisa kita pungkiri. Perbedaan adalah rahmah jika yang menyikapi orang-orang yang cerdas dan beradab. Saya yakin jamaah Masjid Baitul Ikhwan ini sangat toleran terhadap perbedaan-perbedaan, bisa membedakan mana itu furu'iyah, mana itu qat'iyah, mana yang itu menjadi keputusan paten, tidak bisa berubah, seperti puasa, kewajiban puasa, kewajiban zakat dan lain-lain, dan mana yang sifatnya furu'iyah, baik kunut atau tidak kunut, 8 atau 23, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Sesungguhnya itu bagian daripada kekayaan khazanah Islam. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang kedua, salah satu problem Jakarta adalah problem lingkungan. Kita semua hafal an-nazafatu minal iman, tapi sampah di Ciliwung masih berserakan. Kita semua tahu bahwa kebersihan bagian daripada iman, tapi hari ini Jakarta dikepung banjir. Gara-gara apa? Gara-gara kita semua tidak mampu menjaga lingkungan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeberkan fakta-fakta di lapangan, termasuk fakta-fakta di Jakarta ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, termasuk di DKI ini. Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Lidziqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarjun. Nanti ada musibah baru kita sadar bahwa apa yang kita lakukan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang terakhir, mari kita jaga kondisivitas bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang mungkin hari-harinya sibuk dengan pekerjaan, petugas keamanan hari-harinya sibuk menjaga keamanan. Pak Ustadz, saya bisa sholat tarawih hanya 2 rakaat. Kenapa? Kalau ikut 8 rakaat, takut ada sandal yang hilang. Ada pertanyaan seperti itu. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara seiman dan seagama, Rasulullah memberikan opsi-opsi terbaik bagi kita. Dimulai dari sabda Nabi,
Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Untuk menjadi orang beriman, jangan nunggu datang ke masjid. Untuk menjadi orang yang bertakwa, jangan nunggu buka puasa. Tetapi kapan dan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, sedang berjualan, sedang menjaga keamanan, sedang menjadi seorang ojol, kerja keras di lapangan, bekerja buruh dan lain-lain, kita tetap menjalankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk konkret bagi seorang penjual misalnya. Bagaimana penjual itu agar dapat pahala seperti pahalanya orang yang rajin di masjid. Seperti pahalanya pengurus DKM masjid. Kalau pengurus DKM masjid yang lain sholat, ya ikut sholat. Beda dengan orang-orang yang kerja di lapangan itu. Apa kata Nabi? At-tajirus sudukul amin mal anbiya wasyuhada wassolihin. Pedagang yang jujur, yang mungkin tarawihnya nggak sebanyak tarawihnya ustadz. Pedagang yang jujur, yang mungkin puasanya nggak sekhidmat DKM masjid yang kesehariannya hidup di masjid. At-tajirus sudukul amin mal anbiya wasyuhada wassolihin. Pedagang yang jujur, ya bersama Nabi, bersama syuhada, bersama solihin. Seorang petani manzara zar'an fayaqulu minhu tairun. Seorang petani menanam pohon, kemudian pohonnya tumbuh besar, dimakan oleh burung. Ada orang numpang neduh di bawah pohon itu. Selama pohon itu masih dimanfaatkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan manusia, hewan memanfaatkan pohon itu, maka pahala mengalir kepada kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mengejar pahala itu gratis, murah meriah. Maka Rasulullah SAW sampaikan, jangan menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Kenapa? Kadang-kadang kebaikan yang sedikit itu lebih aman dari sifat ria, lebih aman dari sifat sum'ah, lebih aman daripada sifat sombong. Ma'asyiral muslimin, so'imin, so'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.